rindu, ya, itu adalah bicara tentang perasaan. Dan kita sangat beruntung di Indonesia ini, mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah masih memiliki perasaan yang Islami. Dan yang ketiga, kita disatukan oleh peraturan yang sama di dalam satu organisasi. Itu yang pertama, satu ya. Kemudian yang kedua, properti syariah itu kita bagi jadi dua tahap, ya, dua fase. Fase yang pertama, fase awalan, yang dulu dimulai 2013 sampai 2020. Dan teman-teman ingat, tahun lalu waktu Silahnas di Bandung, kita sudah komitmenkan untuk masuk properti syariah 2.0. Properti syariah 1.0 sudah mencapai 510 proyek tahun lalu sampai tahun 2020 saat Silahnas kelima Bandung. Dan properti syariah 2.0 alhamdulillah pertumbuhannya sangat signifikan, bahkan eksponensial. Selama pandemi kita tumbuh hampir 2 kali lipatnya, ya. Nah, ini kita bagi jadi dua, properti syariah 1.0 dan 2.0. 2.0 sampai insya Allah 2025 sebagai ultimate objektif yang kita tetapkan 1 juta unit properti syariah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga properti syariah mengusung 3 konsep. Yang pertama, konsep kepemilikan. Bagaimana kita ini hidup di sebuah negeri terbesar kaum muslimin seharusnya memiliki rumah, memiliki properti dengan cara-cara yang diizinkan oleh zat, ya, pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nantang perang dengan menggunakan instrumen-instrumen ribawi walaupun dengan tujuan baik memiliki rumah. Nah, itu konsep kepemilikan. Bagaimana memiliki rumah, memiliki harta dengan cara yang halal. Karena hisab mengenai harta ini 2 kali, sebelum dan sesudahnya. Engkau dapatkan dari mana dan engkau gunakan untuk apa. Yang kedua, konsep huniannya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan, menciptakan suasana. Karena orang membeli rumah bukan rumah ansih, tapi ingin membeli suasana, membeli lingkungan, membeli kawasan, ingin bertetangga dengan orang-orang yang baik, yang soleh, ya, orang-orang yang berkualitas. Dan itu adalah konsep yang kedua, konsep hunian yang Islami yang kita harapkan. Kalau konsep hunian kan banyak, tapi properti syariah membangun konsep hunian yang Islami. Yang ketiga, konsep desain dan teknologi. Nah, ini yang masukan juga dari teman-teman, ya, bukan hanya konsep teknologinya tetapi juga konsep desainnya. Itu 3 konsep. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Keempat, properti syariah, ya, kita bagi menjadi 4 entitas, ya, dan ini legal semua. Diawali dulu 2013 awal kita buat komunitas developer properti syariah. Sudah semakin besar atas dorongan teman-teman. Saat Silahnas Yogyakarta kita daftarkan menjadi asosiasi developer properti syariah dengan SK Kemenkumham. Bahkan kita juga sudah mendapatkan disebut dengan sistem registrasi pengembang yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, resmi, sah, ya, berbadan hukum perkumpulan atas nama Asosiasi Developer Syariah. Yang ketiga, ya, selain komunitas asosiasi developer syariah, ada yang ketiganya adalah berupa korporasi. Ada 13 korporasi di bisnis properti ini, mulai dari arsitek, konsultan, marketingnya, ya, sampai lawyernya, sampai investasinya. Dan kemarin kita sudah ada kerjasama, ya, teman-teman di challenge ini. Sanggup nggak menghabiskan 50 miliar sebulan untuk proyek-proyek developer properti syariah? Ini baru 1, ya, dan beliau adalah member kita, ya. Sanggup nggak? 50 M diserap, sanggup? Benar. Ya. Itu yang ketiga, ya, korporasi. Korporasi itu ada 13, jadi total korporasinya bisa sangat banyak dan berkembang dan semakin berkembang. Yang keempat adalah berupa yayasan. Yayasannya pun resmi, kita sudah punya yang namanya Yayasan Developer Properti Syariah. Ini untuk aktivitas sosial. Ada member yang kena masalah, ada bencana, ada musibah, kita insya Allah alhamdulillah selama ini turun membantunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Baik, yang kelima. Yang kelima, properti syariah ini untuk mencapai ultimate objektif kita siapkan supporting system 5. Apa? Yang pertama, akuisisi lahan dan akuisisi project. Di developer syariah ada namanya pecah telur challenge. Ada pendampingan sampai teman-teman punya project, ya, agar ilmu tidak begitu hilang saja setelah selesai kelas. Tapi ada program pendampingan
di berbagai macam pembelajaran kita. Yang kedua, aspek permodalan yang halal. Ya, ada DPS Investama, ada Hamfara Investama, ada Koperasi Berkah Berlimpah Investama, dan itu adalah koperasi milik kita, lembaga-lembaga keuangan milik kita untuk mensupport proyeknya teman-teman member developer bersyariah. Permodalannya halal, dari sumber yang halal dengan transaksi-transaksi yang halal. Ini yang kita lakukan. Yang ketiga, kita pun siapkan SDM dan timnya yang kesulitan rekrutmen karyawan, yang kesulitan mencari siapa pimpronya untuk memimpin proyek, kita bantu siapkan juga. Yang keempat, kalau masih sulit penjualan, Properti Syariah pun membantunya. Ada lebih dari 100 agensi-agensi Properti Syariah di Indonesia ini. Dan salah satu yang terbaik yang kemarin hadir di sini, yang ratusan unit bisa terjual hanya dalam waktu 2 jam, 3 jam. Dan itu sangat banyak, teman-teman. Ya. Yang kelima apa? Kita pun bekali kawan-kawan dengan ultimate DPS champion. Jadi biar bisnisnya bukan hanya bicara untung atau rugi saja, tetapi juga bisnisnya membawa keberkahan, karena memang bisnis bukan hanya untung dan rugi, tapi juga bicara surga dan neraka. Ini 5 program utama yang diusung oleh developer Pro Syariah di Properti Syariah 2.0. Baik, yang keenam. Yang keenam boleh diklik. Nah, kita sudah 6 kali silaknas, walaupun usia kita sudah 9 tahun, tapi silaknas baru dilakukan waktu itu 2016. Dan silaknas kita kali ini adalah silaknas yang ke-6. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi silaknas yang ke-7. Di mana? Tunggu pengumumannya ya nanti. Ya, baik. Yang ke-7, nah ini yang istimewa, yang ini ruhnya Properti Syariah. Apa itu? 7 tanpa. Konsep 7 tanpa. Apa itu 7 tanpa? Ini sudah paham semua teman-teman. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa penalti, dan tanpa akad batil yang bermasalah. Ini 7 tanpa. Marketing edukasi. Ya, apa edukasi? Edukasi itu memahamkan. Edukasi adalah menjelaskan. Edukasi adalah dakwah. Jadi marketing 7 tanpa adalah marketing dakwah. Kenapa kita memilih tanpa bank? Kenapa kita tidak menggunakan instrumen ribawi? Kenapa kita tidak mau menerapkan denda finansial walaupun cuma 0, sekian persen? Karena kita paham ini adalah bagian dari ajaran syariah Islam. Baik, yang ke-8. Yang ke-8. Anomali Properti Syariah ada 8. Apa anomalinya? Yang pertama, berkembang walaupun tanpa bank. Abnormal karena bisa tanpa modal. Abnormal dari sisi akuisisi lahan. Teman-teman sudah kita sampaikan, sudah kita praktekkan bagaimana mengakuisisi lahan tanpa KPL, nggak pakai bantuan bank, bisa. Lebih dari 1000 proyek kita nggak pakai bantuan bank dalam akuisisi lahannya. Ya. Yang ketiga, kokoh walaupun tanpa tokoh. Di Properti Syariah nggak ada tokoh. Kemarin hadir semua teman-teman, banyak hadir semua. Ada puluhan orang yang tampil semua. Saya malah ya sudah, kalau perlu nggak usah terlalu sering tampil begitu. Kita kokoh insya Allah karena tidak menampilkan ketokohan gitu. Yang keempat, dari sisi desain arsitektur unik, walaupun dalam kondisi pandemik tetap unik. Ya. Yang kelima, terkait dengan jualannya tetap laris walau ekonomi sedang krisis. Ya, perusahaan laris manis luar biasa, terjual sampai tetap ribuan unit dalam sebulan. Bahkan ada beberapa proyek yang fantastis penjualannya ratusan unit hanya dalam waktu hitungan jam. Dan itu bukan sekali 2 kali, bisa berkali-kali diduplikasi terus dan terus. Polanya sudah kita sampaikan ya kemarin. Ya, terkait dengan verifikasi konsumen tidak macet walau verifikasinya tidak ribet. Tidak macet. NPL Properti Syariah berapa? Nggak sampai 1%. Non performa loan tingkat kemacetannya nggak sampai 1%, hanya 0, sekian persen. Coba, nggak pakai denda finansial, nggak pakai debt collector yang menakutkan dan yang menghinakan, tapi kok bisa cicilannya lancar? Nah, inilah karena marketing edukasi. Kemudian terkait dengan konstruksinya, kita sudah bahas juga ya kemarin. Kita bisa membuat konstruksi yang megah, mewah, gagah, tapi murah. Ya, mana orangnya? Gus dari sini. Ya. Luar biasa, teman-teman sudah belajar di silaknas ini dan kita sudah sampaikan dalam proses pembelajaran kita. Yang terakhir, yang ke-6, ini yang uniknya, anomalinya ini. Kenapa? Kita ini sah, legal, tapi kok mau dijegal dan dibegal? Ya, banyak yang sekarang begitu. Tapi insya Allah alhamdulillah, mungkin karena belum paham. Ya,
Dan dengan proses edukasi kita sampaikan, alhamdulillah banyak yang sudah terfahamkan. Nah, yang terakhir yang sampaikan 9. Yang ke-9 dari proposal ini apa? 9 tahun usia kita, jumlah member kita Pak Rahman, Bobo ada 2.500, jumlah proyek ada 1.054 lokasi dengan sebaran di 153 kota kabupaten, jumlah unitnya yang sudah terjual 69.564 unit, tapi yang sudah kita serah terimakan dan dihuni itu 45.322 unit. Artinya ini bukan kaleng-kaleng, bukan bodong, real projectnya, real syariahnya. Luas lahan yang sudah kita garap berapa? Ada 1.180 hektar. Walaupun begitu, Pak Rahman, Bobo, ini masih sangat kecil. Berapa hari yang lalu saya ketemu dengan ekonom nasional dan beliau bilang ada satu korporasi perusahaan properti milik seorang saja Taipan menguasai 16,5 juta hektar. Satu orang itu. Gabungan dari 4 korporasi itu menguasai 50 juta hektar. Properti syariah dengan 2.500 anggotanya 9 tahun hanya sanggup dan sampai di titik sekarang 1.180 hektar. Baru 0, sekian persennya dari total kue nasional di industri properti. Masih sangat kecil. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah kita sudah menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 tenaga kerja langsung dan 16.000 tenaga kerja freelance. Nilai transaksi kita sudah mencapai rata-rata 100 miliar per bulan. Yang ke-7, market size. Ini kabar gembira bagi kita semua. Sampai tahun 2021, alhamdulillah sudah mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Subhanallah, alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun begitu ini masih mungil, masih kecil, masih butuh semangat dan dukungan dari teman-teman semua. Yang ke-8, meresmikan ya Badan Hukum Perkumpulan atas nama Asosiasi Developer Pro Syariah. Pak Ketua Umumnya tadi yang tampil Pak Muhammad Arif Gunawan Sungkar, dan beliau itu member Jakarta 6. Dan teman-teman paham, yang member Jakarta 6 ada beberapa yang hadir di sini. Saat pembelajaran di kelas Developer Pro Syariah, salah satu pengajarnya di kelas DPS adalah Pak Rahman Filzi. Beliau ngajar di kelas Jakarta 6. Ayo yang di Jakarta 6 pasti ingat. Beliau waktu itu misi di kelas DPS Jakarta 6. Jadi beliau bukan orang baru lagi di teman-teman Developer Pro Syariah. Yang terakhir, alhamdulillah Pro Syariah hadir memiliki jejaring proyek dan pengurus di 29 provinsi di Indonesia ini. Dan ini insya Allah adalah satu nikmat yang luar biasa. Salah satunya adalah nikmat dari ilmu yang ditularkan dari beliau-beliau ini, Pak Rahman Filzi dan Bobo Bambang Ibnu. Demikian Pak Sipik, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.